بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Du'il Kitabi wa Sunnah, dan pembahasan kita tentang hukum berkurban di bab yang ke-6 tentang al-udhiyah. Di poin yang ketiga pembahasannya adalah syurut al-mu'tabarah, asy-syurutu al-mu'tabaratu fil udhiyah. Al-masalah tsalitsah, poin ketiga, syarat-syarat yang dianggap sah di dalam udhiyah, di dalam berkurban. Yang pertama, as-sinnu, tentang umur, yakni umur hewan kurban. Qala al-muallif hafidhahullahu ta'ala, al-alif al-ibil, al-ibilu. Yang pertama unta, ya. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala 5 sinin. Unta disyaratkan hendaknya telah sempurna umur 5 tahun. Ya. Unta syaratnya adalah telah sempurna mencapai umur 5 tahun. Ya. Al-ba yang kedua al-baqar. Al-baqaru, sapi. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanatain. Ya. Dan disyaratkan sapi hendaknya telah sempurna 2 tahun. Ya. Lalu al-ma'zu, kambing, ya. Wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanatan. Disyaratkan dia telah berusia sempurna 1 tahun. Taib. Ini disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa usia binatang kurban harus mencapai musinnah. Dan musinnah itu, ya, ini tadi rinciannya. Unta mencapai 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Li hadisi Jabirin, ya, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bila bersabda, la tadbahu illa musinnatan, ya, la tadbahu illa musinnatan, jangan kalian menyembelih hewan kurban illa, kecuali musinnatan, mencapai usia musinnah, ya. Musinnah ini usia yang mencukup umur yang disyaratkan, musinnah. Illa, kecuali an ya'sura alaikum, kecuali kalau sulit mencari atas kalian, maka fatadbahu, silahkan sembelihlah jada'ah, jada'atan minadh-dha'ni. Jada'ah, ya, berupa kambing, berupa domba. Jadi kalau domba boleh tidak musinnah, boleh jada'ah, ya, boleh jada'ah. Jada'ah itu, kata para ulama, yang dimaksud dengan jada'ah yang tidak mencapai usia itu. Ya, jadi kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, al-musinnah itu yaitu as-saniyatu, ya, fama fawqaha,
Yang dimaksud dengan musin adalah hewan yang telah mencapai usia saniyah atau lebih tua dari itu. Nah, wal jada'atu maduna dzalik. Sementara yang dimaksud dengan jada' adalah usia yang kurang dari saniyah tersebut. Ya. Fasani minal ibil ma tamma lahu 5 sinin. Sementara yang dimaksud saninya dari unta adalah telah mencapai usia 5 tahun. Wasani minal baqar ma tamma lahu sanatan. Adapun kalau sapi itu telah mencapai 2 tahun. Wasani minal ghanam, dan saninya dari al-ghanam yaitu kambing, mata malahu sana, yang sempurna 1 tahun. Wal jada', sementara jada' yakni mata malahu nisfu sana, yang sempurna yakni setengah tahun atau 6 bulan. Ya. 6 bulan. Di sini penulis mengatakan wal musinatu minal ibili malaha 5 sinin. Ya. Dan musinahnya unta itu adalah malaha 5 sinin, yang memiliki usia 5 tahun. Wa minal baqar, dan dari sapi adalah ya malahu sanatani, yang memiliki usia 2 tahun. Wa mina al-ma'zi malahu sanatun. Ya. Wa minal ma'zi malahu sanatun. Dan dari kambing yang memiliki usia 1 tahun. Nah, wa tusamma al-musinnah, wa tusamma al-musinnatu bi thaniyah. Ya, dan yang mencapai usia musinnah itu dinamakan as-thaniyah. Taib. Ad-dal, yang keempat, adh-dha'nu, domba. Ishtaratu fihi, dan domba disyaratkan al-jada'. Ya. Al-jada'u. Wa huwa ma akmala sanah. Jada' itu katanya yang telah usia 1 tahun. Wakila, dan ada pendapat berapa? 6 ashhur. Ya, 6 ashhur, 6 bulan. Ya. Li hadithi Uqbah, berdasarkan hadis Uqbah bin Amir. Ya, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qultu ya Rasulullah. Qultu ya Rasul, aku berkata, yakni bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabani jada'un. Ya. Saya hanya mendapatkan jada', hewan kurban jada'. Jada' yakni yang belum mencapai usia 1 tahun. Ya. Qala, maka Rasul pun mengatakan dhuhi bihi, ya, enggak apa, berkorbanlah dengannya, kata Nabi. Nah, cuman jada' di sini ya jenisnya disebutkan dalam hadis, wali hadis Uqbah bin Amir aidan, wali hadis Uqbah bin Amir aidan, disebut dalam hadis Uqbah bin Amir juga adalah yang dimaksud dengan usia jada' itu bukan untuk kambing biasa, tapi adhan. Ya. Duhaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jad'in min adh-dhani. Kami berkurban bersama Rasulullah SAW berupa domba yang usianya belum mencapai 1 tahun, jada'. Ya. Baik. Nah, ini syarat pertama ya. Syarat yang pertama dari segi apa? Dari segi usia. Terus yang kedua, syarat itu dari segi as-salamah. Ya. As-salamah, keselamatan, yang maksudnya tidak ada cacat. Nah, yushtaratu fil ibili wal baqari wal ghanami an takuna salimatan. Ya. Minal uyubi allati min syaniha an tusabbiba nuqsanan fil laham. Disyaratkan di dalam kurban unta, sapi dan kambing, ya, hendaknya selamat dari cacat. Ya. Allati min syaniha an tusabbiba nuqsanan fil laham. Yang dengan sebab cacat tersebut, ya, menyebabkan kurangnya daging. Ya, kurangnya daging. Fala tuzi'u
al-ajfa'u wal-arja'u wal-awra'u wal-maridatu. Ya. Maka tidak sah berkurban dengan al-ajfa. Ya. Al-ajfa yang kurus, wal-arja yang pincang, wal-awra yang buta, wal-maridha dan yang sakit. Li hadis al-Barra' ibn Azib. Berdasarkan hadis al-Barra' bin Azib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala, beliau bersabda, arba'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un ada 4 jenis hewan kurban, ya. Ada 4 hal, 4 kategori yang la tujzi'u, yang tidak mencukupi, yakni tidak sah fil adahi, di dalam berkurban atau hewan kurban. Yang pertama, laura'ul bayinu auraha. Ya, al-bayinu auruha, atau al-aura'u al-bayinu awaruha. Ya, ini bacanya awaruha. Yang pertama yang buta, perhatikan lafaz ini, al-bayinu, gitu. Yang jelas-jelas al-bayinu itu. Ya. Jadi yang jelas-jelas. Yang jelas-jelas awaruha, cacatnya. Butanya. Jelas. Al-awra al-bayyinu awaruha. Itu yang pertama. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Yang sakit, yang jelas-jelas sakitnya. Ya. Ini kata Imam Al-Khattabi, lafaz al-bayyin ini sangat penting. Ya. Menunjukkan berarti kalau yang cacatnya tidak jelas, ringan, maka dimaafkan. Maka ada lafaz al-bayyinu. Yang ketiga, wal arja wal bayyin. Yang al-arja tadi apa? Yang pincang. Ya. Wal arja wal bayyinu arajuha. Ya. Yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Yang keempat, wal ajfa'u allati la tunqi. Wal ajfa', yang kurus, yang saking kurusnya sampai enggak ada sumsumnya. Wal ajfa' itu al-hazilah. Al-hazilah yani yang kurus. Wa ma'na la tunqi ay la mukhalaha. Yang enggak ada sumsumnya. Kenapa? Karena lihuzaliha. Nah, wa yuqasu ala hadhihi al-uyub al-arba'ati ma fi ma'naha. Ya. Dan dikiaskan juga dengan cacat yang 4 ini adalah yang semakna. Ya, yang semakna. Yaitu apa? Yang semakna di sini kal hatma illati dhahabat sanayaha, ya, wal 'abba illati dhahaba akthar, ya, udhunaha wa aktharu udhuniha wa qarniha wa nahwi dhalika min al-'uyub. Ya. Jadi yang cacat-cacat yang semisal dengan ini atau yang lebih parah. Nah, maka yang lebih parah tentu lebih tidak sah lagi. Ya. Taib, namun masalah cacat hewan kurban ini para ulama merinci, ya. Masalah itu diperinci. Jadi cacat itu ada yang cacat yang berkonsekuensi tidak sah, namun ada yang cacat itu adalah cacat yang makruh, ya. Dan ada cacat yang boleh. Ya. Jadi cacat dalam menyembelih hewan kurban ada 3 para ulama menyebutnya. Taib. Termasuk boleh, ya, berkurban itu juga dengan jenis betina. Betina itu bukan cacat itu. Ya. Boleh berkurban dengan jenis betina.
sebagaimana disebutkan di dalam masalah akikah. Ya. Dalam masalah akikah, karena akikah ya sama dengan kurban hukumnya. Nah, tentang masalah akikah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadhurukum dhukranan kunna am inasan. Jadi akikah itu untuk laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Lalu Nabi mengatakan la yadhurukum dhukranan kunna am inasan, tidak masalah kata Nabi, jantan ataupun betina tidak masalah. Itu. Nah, ini berarti menunjukkan boleh termasuk berkurban, ya. Taib. Termasuk dalam masalah ini, ya. Jadi betina bukan termasuk cacat, ya, dibolehkan. Bahkan tidak harus bertanduk berkurban itu, walaupun yang afdal tentu yang yang bertanduk, ya. Akan tetapi tidak bertanduk itu boleh, ya. Tidak termasuk cacat. Cacat-cacat yang ringan juga sebagian ulama tentang masalah telinga, ya. Telinga kalau cuman sobek-sobek telinga sedikit itu tidak masalah, ya. Tidak dipermasalahkan. Nah, intinya cacat itu ada 3 macam, ya. Yang pertama cacat yang menghalangi keabsahan, tidak sah sebagai hewan kurban, seperti yang disebutkan tadi ada 4. Ini dia ada 4, mana tadi ini? Arba'un la tujzi'u fi al-adhahi. Ya. Ada 4. Kata Nabi al-awra al-bayinu awaruha. Ya. Yang buta yang jelas kebutaannya, wal maridatu al-bayyin maraduha, yang sakit yang jelas sakitnya, wal arja'u, ya, al-bayyinu mana al-arja' ini al-bayyinu al-arja'u al-bayyinu arjuha, al-bayyinu arjuha. Dalam hadis yang lain berjamaah, lafad al-bainu arjuha ini digunakan lafad lain, yaitu al-bainu dhal'uha, ya. Al-bainu dhal'uha sama maknanya, yang jelas-jelas pincang. Sekarang kalau pincang tidak boleh, berarti kalau buntung kakinya tambah nggak boleh, ya, lebih parah. Itulah cacat yang menyebabkan hewan kurban tidak sah. Lalu wal ajfa allati la tunqi, ya, yang kurus, yang tidak ada sumsumnya. Dalam lafaz yang lain bukan menggunakan lafaz al-ajfa'u, tetapi al-kasiratu. Al-kasirah sama maknanya, itu yang kurus. Nah, ya. Nah, lafaz al-bayyin ini kata Imam Al-Khattabi fil hadis dalilun ala anna al-aib al-khafifa fi dhahaya ma'fuwan anhu. Di dalam hadis ini jelas ada penunjukan bahwa cacat yang ringan di dalam kurban itu ma'fuun anhu, yakni dimaafkan. Kata Imam Al-Khattabi, ala tarahu yaqulu bayyin awaruha wa bayyin maraduha wa bayyin duluha. Tidakkah engkau perhatikan, kata Imam Al-Khattabi, di situ disebutkan bayyin awaruha, ya, jelas butanya, wa bayyin maraduha, jelas sakitnya, wa bayyin duluha, jelas, yakni kurus, pincangnya. Fal qalilu minhu ghairu bayyin, maka yang sedikit, ya, itu tidak jelas berarti, maka dimaafkan. Fakana ma'fuwan
anhu. Demikian kata Imam Al-Khattabi. Ya. Yang kedua, cacat itu cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban. Dan ini ada dua. Yang pertama, hewan yang sebagian atau seluruh telinga terpotong. Alhamdulillah. Hewan yang sebagian atau keseluruhan telinga terpotong yang pertama. Ini makruh ya. Atau hewan yang tanduknya pecah atau patah. Ini juga yang makruh. Yang ketiga, cacat yang memang tidak ngaruh, boleh. Misalnya hewan yang ompong itu tidak masalah. Ya. Nah, inilah diantara cacatnya. Jadi syarat yang kedua apa? As-salamah. As-salamah yakni selamat dari cacat. Taib. Ya, cukup ya, insyaallah kita lanjut nanti. Poin berikutnya insyaallah kita bahas poin yang keempat. Yaitu waktu dzabhi al-udhiyah, waktu menyembelih hewan kurban. Ya. Nah, demikian semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.